dari Wow. revenue-nya. Jadi revenue-nya bisa 2,5 M per hari. Iya. Jualan apa lu? Panci. 2,5 M per hari jualan panci. Gila nih orang. Yo hello, welcome back to channel gue Omar Rozak. Buat yang baru pertama kali mampir ke sini, boleh subscribe dulu. Di channel ini gue bakal ngebahas seputar bisnis, digital marketing, dan personal finance. Kemarin gue udah buat satu playlist yang berisi 4 episode cara jualan online. Jadi kalau lo tertarik buat belajar jualan online pakai Facebook, pakai Instagram, boleh klik tombol i di pojok kanan atas layar lo dan bisa lihat playlistnya di situ. Abis itu kita lanjut lagi buat ngobrolin si penjual panci 1 miliar ini. Nah, hari ini gue mau ngebahas sebuah topik atau seseorang sih sebenarnya yang beberapa bulan lalu sempat booming, tapi akhir-akhir ini beritanya naik lagi. Seorang master digital marketing Indonesia yang sudah berhasil menjual produk-produknya di seluruh dunia kecuali Korea Utara. Tidak lain dan tidak bukan adalah Mas Yoyo Rubiantono. Nah, sebelum kita ngomongin soal panci-panci 1 miliar, 3 miliar ini, kita bahas dulu fakta-fakta yang kita tahu tentang Mas Yoyo Rubiantono. Mas Yoyo ini orang Jogja, domisilinya ada di Bantul, dan dia dipanggil dengan sebutan Sultannya Bantul nih sama teman-temannya. Beliau lulusan UGM Teknik Elektro tahun 2005. Pembawaannya Mas Yoyo ini sangat ramah, sangat humble, tapi jangan ketipu ya, dia ini bukan bisnismen kaleng-kaleng nih. Tahun 2012 Mas Yoyo ini sudah menjabat sebagai seorang CEO di perusahaan yang terdaftar di Singapura. Jadi dari tahun 2012 nih bisnisnya udah internasional. Sekarang beliau menjabat sebagai President Director dan Chairman di 10 perusahaan yang dia kelola. Salah satunya adalah si perusahaan yang tadi disebut jualan panci ini. Tadinya Mas Yoyo ini adalah seorang reseller, tapi akhirnya beliau mulai develop produknya sendiri. Kenapa gue bilang reseller? Karena Mas Yoyo ini sebelumnya nggak manufaktur barangnya sendiri. Dia pesen barangnya di China, kemudian dipasarkan ke seluruh dunia. Jadi hitungannya reseller lah ya. Gue mau ngulangin lagi bahwa Mas Yoyo ini menjual barangnya ke semua negara di seluruh dunia selain Korea Utara. Dan beberapa bulan atau mungkin 1 tahun terakhir ini, Mas Yoyo mulai aktif bikin produknya sendiri, yaitu sebuah brand kecantikan yang fokusnya adalah produk lipstick. Oke, jadi yang kita tahu adalah Mas Yoyo ini memang mungkin betul jualan panci, tapi ini tuh bukan toko kecil di dalam gang yang orang nggak tahu gitu ya. Dia ini adalah seorang bisnismen kawakan nih, jagoan udah. Bisnisnya udah internasional dan salah satu produk yang dia jual adalah panci. Nangkep ya sejauh ini? Nah, sekarang kita masuk ke berita yang menghebohkan dunia persilatan Indonesia nih, yaitu Mas Yoyo ini pernah ngiklan dengan budget 1 miliar satu hari untuk Facebook dan Instagram Ads. 1 miliar satu hari. Udah kaget belum? Kalau belum, ada informasi baru lagi yang lebih mengagetkan. Waktu di interview sama Christina Lee dan Deddy Corbuzier, Mas Yoyo ini cerita bahwa omset yang didapat dari iklan 1 miliar ini bisa 2,5 sampai 3 kali lipatnya. Artinya dia bisa bikin duit 3 miliar satu hari. Banyak juga ya 1 miliar. Ini gue ngapain nih capek-capek kerja nih kalau jualan panci ya nih. 3 miliar sehari ini jualan panci. Nah, sebelum kita teliti lebih lanjut angka 3 miliar ini, jangan lupa like dan subscribe dulu video ini biar gue gak rugi-rugi amat lah bikin video ini ya. Nah, jangan mudah terbuai, jangan mudah terlena. Kata kuncinya adalah pernah. Mas Yoyo pernah beriklan dengan budget 1 miliar satu hari. Bukan berarti Mas Yoyo selalu ngiklan dengan budget 1 miliar satu hari setiap hari ya. Penekanannya ada di kata pernah. Nah, seperti yang kita tahu, Mas Yoyo ini kan menjual barang-barangnya dia ini ke seluruh dunia. Jadi ada beberapa tren yang bisa kita pelajari dan kita bisa pahami di sini. Yang pertama adalah Black Friday di Amerika. Black Friday itu kayak apa ya? Kayak Harbolnas gitu kali ya di Indonesia ya. Black Friday itu adalah satu hari di mana semua orang di Amerika ini shopping frenzy ya, dia belanja gila-gilaan. Jadi semua toko online dan offline di Amerika nih mereka berlomba-lomba dan rebutan customer untuk belanja di Black Friday ini. Nah, kalau lu bertanya-tanya Black Friday itu kapan, itu adalah pertanyaan yang bagus banget karena gue juga nggak tahu sebenarnya Black Friday itu kapan. Nah, gue habis googling, ternyata Black Friday adalah satu hari setelah Thanksgiving di Amerika. Dan tahun 2020 ini Black Friday itu jatuh pada
pada tanggal 27 November. Nah, mendekati Black Friday ini, semua penjual dan semua toko itu jor-joran dan all out untuk budget marketing mereka. Tujuannya adalah supaya orang-orang yang mau belanja di Black Friday nanti itu masukin produk atau nama toko mereka di wishlist mereka ketika mau belanja. Jadi mengingat Mas Yoyo ini jual barangnya juga ke Amerika, gue lumayan yakin bahwa kemungkinan besar budget 1 miliar satu hari ini dikeluarkan menjelang atau serangkaian dengan promo Black Friday. Kemungkinan kedua adalah menjelang hari Natal. Jadi bule-bule ini punya kebiasaan pada waktu hari Natal ini mereka tuh suka beli kado buat anaknya, buat bapaknya, ibunya, saudaranya, ponakannya, termasuk untuk dirinya sendiri. Jadi dengan alasan yang sama, banyak banget marketer atau juga toko-toko yang ngiklan abis-abisan mendekati perayaan Natal, tujuannya agar orang-orang itu ketika ngelihat iklannya mereka tertarik untuk beli barang-barang ini sebagai hadiah Natal. Nah, kemungkinan besar kedua, budget 1 miliar sehari yang dikeluarkan Mas Yoyo ini adalah mendekati atau menjelang perayaan Natal. Mungkin pesan yang disampaikan adalah beli panci ini untuk hadiah Natal, untuk keluarga, atau bahkan untuk diri sendiri. Nah, kita sekarang ngomongin bagian paling nikmatnya nih. Omset 2,5 sampai 3 miliar satu hari. 3 miliar satu hari. Gue nyebutnya aja merinding sendiri gue. Tapi kita hitung barang-barang yuk. Realistisnya tuh berapa sih yang didapat dari 3 miliar omset ini? Nah, yang kita udah tahu adalah budget marketingnya ya. Budget marketingnya udah disebut 1 miliar. Jadi 3 miliar omset dikurangin 1 miliar biaya iklan, kita punya sisanya 2 miliar untuk saat ini. Nah, dari 2 miliar ini kita mesti ngitung HPP-nya atau harga pokok produksinya. Mas Yoyo ini kan barangnya bikin, walaupun dia bikinnya di China, tetap dia harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan barang ini. Katakanlah HPP standar industrinya itu adalah 30% dari harga jual ya. Jadi 30% dari 200 juta itu adalah 600 juta. Sisanya 1,4 miliar. Tetap masih banyak banget sih sisa 1,4 miliar, cuman hitung-hitungannya belum selesai nih. Dari situ kita harus ngirim biaya pengirimannya juga. Oke, kalau kita beli dari e-commerce kadang-kadang ada promo delivery, ada promo ongkir. Tapi Mas Yoyo ini tetap harus ngirim barangnya dia dari China ke negara yang dia jualin dulu. Nah, karena Mas Yoyo ini harus ngirim barangnya dari China ke negara-negara lain seperti Amerika dan juga negara-negara lain di Eropa, katakanlah kita ambil asumsi aja ongkirnya adalah 10% dari total penjualan minus iklan. Artinya 10% dari 2 miliar tadi yaitu 200 juta. Jadi sisanya 1,2 miliar nih sekarang. Nah, 1,2 miliar ini sekarang masih dikurangin sama hal-hal lain ya, expense lain, pengeluaran lain, seperti misalnya import tax. Ada nggak nih import tax ketika masukin barang dari China ke negara tersebut? Kemudian handling fee. Ketika barang itu sampai, itu akan disimpan di mana? Apakah punya gudang sendiri atau nitip ke gudang orang? Itu biayanya berapa? Mas Yoyo mungkin juga punya pegawai walaupun nggak banyak di Amerika dan negara-negara lain di Eropa. Itu harus dihitung juga pengeluarannya berapa untuk menggaji karyawan-karyawan ini. Di samping itu, Mas Yoyo juga masih harus ngitung biaya gaji karyawannya di Indonesia, biaya kantornya mereka di Bantul, biaya listriknya, biaya internet, dan lain-lain. Nah, katakan yang lain-lain ini tuh adalah 30% juga dari 200 juta tadi ya, 30% dari omset. Ketemu 600 juta lagi. Jadi 1,2 miliar dikurangin 600 juta, sisanya 600 juta. Nah, 600 juta ini tetap aja adalah pendapatan yang sangat besar untuk didapatkan selama 1 hari. Tapi udah kelihatan bahwa angkanya sebenarnya lumayan jauh dari 3 miliar tadi. Tentu aja kita nggak bisa memastikan 600 juta ini adalah pendapatan bersih yang diterima dari Mas Yoyo. Karena nggak mungkin juga kita telepon Mas Yoyo terus nanya, Mas, net profitnya dari iklan 1 miliar itu berapa sih? Kan nggak etis juga ya kalau kita telepon dan nanya langsung kayak gitu. Tapi yang mau gue sampaikan di sini adalah kita tuh harus jeli dalam menangkap informasi dan menyaring ilmu pengetahuan ini tadi. Kalau gue jadi Mas Yoyo, gue akan sedikit kecewa ya bahwa berita yang di blow up itu adalah biaya marketing gue 1 miliar sehari atau omset yang gue dapatkan adalah 2,5 sampai 3 kali lipat dari si 1 miliar ini tadi.
Karena ilmu sebenarnya tuh bukan di situ. Menurut gue sangat disayangkan bahwa ini bukanlah pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika orang itu dengar biaya iklan 1 miliar sehari dan omsetnya 3 miliar sehari. Mestinya yang kita tanyain adalah pertanyaan-pertanyaan seperti gimana sih ceritanya kok Mas Yoyo ini bisa sampai akhirnya menentukan panci atau peralatan dapur sebagai produk yang akan dia jual. Product development prosesnya ini seperti apa sih? Riset yang dia lakukan itu gimana? Terus setelah dia menentukan panci sebagai barang yang mau dia jual, gimana ceritanya kok Mas Yoyo ini bisa dapat supplier di China? Apakah Mas Yoyo harus terbang langsung ke China untuk cari supplier? Atau sebenarnya ada website yang berisi list supplier-supplier terpercaya di China? Atau mungkin komunikasinya lewat email aja. Nah ini gimana nih ceritanya kok Mas Yoyo bisa dapat supplier di China? Terus setelah Mas Yoyo dapat supplier di China, gimana caranya jualin barang-barang ini tuh ke US dan ke Europe? Padahal kita tahu sendiri bahwa ini lagi rame banget perang dagang antara China dengan US. Nah, apakah ketika Mas Yoyo ngirim barang dari China ke US itu dianggap barang ini adalah barang dari Indonesia atau gimana? Kalau ternyata barangnya nggak dianggap sebagai barang Indonesia tapi barang dari China, kok bisa barang ini masuk dan dijual belikan dengan sangat mudah di Amerika padahal lagi trade war? Terus pertanyaan lain yang mesti kita tanyain juga adalah, setahu gue tuh kalau lo mau jualan di Amazon, lo harus punya kayak badan usahanya gitu, kayak LLC atau LTD. Gimana nih caranya Mas Yoyo bikin LLC atau LTD di Amerika? Step by step proses itu bagaimana? Nangkep kan ya maksud gue? Jadi kehebatannya Mas Yoyo ini tuh bukan ada di kemampuan Mas Yoyo untuk mengeluarkan uang 1 miliar sehari untuk beriklan. Kehebatannya adalah bahwa Mas Yoyo ini berhasil menciptakan sebuah produk dan sistem distribusi yang memungkinkan untuk Mas Yoyo melakukan bisnis skala internasional ini dari kenyamanan rumahnya sendiri di Bantul. Gue ngerti banget bahwa banyak orang yang memang nonton YouTube nyari kisah-kisah sukses kayak gini untuk mendapatkan inspirasi dan motivasi. Gue sendiri juga sering melakukan hal itu. Tapi jangan sampai kita gagal menyerap informasi-informasi utama yang mestinya bisa kita petik dari menonton video-video seperti ini. Jangan sampai bukannya kita kerja, bukannya kita develop produk yang bagus, bukannya kita mikir gimana caranya memasarkan barang kita dengan lebih optimal, kita malah seharian nonton video YouTube dengan alasan cari inspirasi, cari motivasi. Gawatnya adalah setelah kita nonton video keren-keren kayak kisahnya Mas Yoyo ini, kita tuh jadi sering ngerasa ikutan puas. Kita kayak ngerasa kita juga bagian dari kesuksesannya Mas Yoyo ini. Akhirnya kita seharian gak ngapa-ngapain karena kita merasa sudah melakukan sesuatu yang besar, padahal bukan kita yang melakukan itu. Orang-orang keren-keren kayak Mas Yoyo ini yang melakukannya. Nah ini yang harus kita lawan. Jadi setiap kali kita dengar kisah sukses, kita harus dengan sangat kritis mencoba menangkap informasi-informasi yang mungkin gak secara eksplisit disebut di dalam video tersebut. Contohnya di video Christina Lee ketika dia interview Mas Yoyo, kata Mas Yoyo, bisnis dropshipping ini adalah bisnis yang bagus ketika kita baru belajar membuat sebuah bisnis. Ketika kita belum punya produk yang kuat, ketika kita belum mempunyai modal yang cukup untuk membangun usaha, nah kita bisa mulai dari menjadi seorang dropshipper atau seorang reseller. Tapi ketika kita menjadi seorang dropshipper atau reseller pun, kita harus benar-benar peka dan sensitif. Hal apa sih yang mau kita pelajari di sini? Apakah kita mau belajar caranya berinteraksi dengan customer? Atau kita mau belajar sistem keuangan perusahaan? Atau apa nih yang mau kita pelajari di sini? Nah, ketika pembelajarannya sudah cukup, kita harus siap-siap untuk naik kelas. Gue yakin Mas Yoyo setuju sama gue dalam hal ini. Oh iya, gue denger Mas Yoyo ini juga lumayan sering melakukan open house di kantor beliau di Bantul. Kalau nggak salah hari Sabtu 2 minggu sekali gitu, orang boleh datang ke sana nanya-nanya sama Mas Yoyo seputar bisnis, digital marketing, dan sebagainya. Jadi kalau lu tertarik buat belajar lebih lanjut, mengikuti jejak kesuksesan Mas Yoyo, gue menyarankan lu untuk googling lebih lanjut mengenai Mas Yoyo, lihat kantornya di mana, mungkin bisa telepon ke kantornya Mas Yoyo, tanya kapan open house lagi dan datang ke sana buat belajar lebih lanjut. Nah, Mas Yoyo sendiri pernah bilang bahwa kalau bisa datangnya jangan sendiri, tapi rame-rame biar belajarnya bisa belajar sekalian, biar Mas Yoyo nggak capek-capek amat terangin bahan berulang-ulang buat satu orang doang. Nah, that's it for today. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau lu punya pertanyaan seputar digital marketing atau seputar video ini, silahkan komen di bawah. Gue akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawab semua komen kalian secepat-cepatnya. I'll see you in the next video and bye-bye.